Udah action ya? Actionnya mana nih? Gue masih nungguin. Oke, sip. Selamat datang kembali di Studio Bola bareng saya, David Bayu. Rambut gak enak rambut. Kenapa rambut? Hah? Lengket no. Gak ada makeup banget sih. MY. Channel miskin apa yang diharapin? Parah. Kacau. Jadi siapa MUA yang mau magang-magang ya kan, yang lagi ada di Tata Rias di SMK bisa naruh CV di sini ya. Goblok. Baik lagi di Studio Bola bareng gue kalian, tentu saja Bang BG. Halo Bang Karyo. Mulu berembun kacau. Ya, Lu seneng banget, Bro? Hah? Gue seneng bukan gara-gara draw-nya, Bang. Jadi Lampard nonton football. oh, Buktinya satu. apa tuh? Kita dari kemarin ngomong kan pemain yang apa namanya yang jarang mainin dimainin kejebolan 2. Itu bukti teman-teman bahwasanya football tidak selalu benar. Aduh, iya nih nggak boleh BH. Astagfirullahaladzim nih, ngaco nih. Ya, sebelumnya thank you banget buat teman-teman semua yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share, udah nungguin video-video kita yang selalu bilang, "Bang, ini akhirnya update juga, Bang, akhirnya update juga." Bang, saya juga pengen update terus, Bang. Ya mohon maaf juga buat penonton Studball nih, kita telat update nih gara-gara Betul. host kita 2 hari 2 malam nonton konser. Nggak konfirmasi ya kan? Konfirmasi gue. Mana? Pas ditanyain. Karena jujur gue lupa Chelsea main. Gue pikir masih minggu depan, nggak tahu minggu ini main. Ya maaf ya teman-teman ya, kemarin ya kalian kan gini, logikanya gini, Bang. Kita capek, kita enggak dalam medium gitu dari main goto di main. Kita apa namanya nonton Chelsea jengah banget kan sepanjang tahun, sekali-sekali gue pengen lihat Raisa. Oh, Iya. nonton Raisa. Nonton Raisa. Enggak, Raisa doang banyak. Oh, banyak. Cuma karena gue laki banget ya, gue nontonnya Raisa. Wis, laki banget. Laki banget, parah. Kita bakal masuk ke pembahasan setelah yang satu ini. Hai orang-orang baik. Terima kasih. Berkat dukungan kalian semua yang udah setia nontonin Studio Bola. Mulai sekarang Studio Bola juga hadir di aplikasi video. So, ketemu di sana. Jangan lupa nonton. Ya, setelah intro yang gitu-gitu aja. Intro kita nggak pernah ganti. Ternyata tadi gue lupa, Bang. Oh, apa tuh? Saya thanks yang udah berdonasi untuk kita. Aduh. Kita bisa .com memang. Aduh, nggak jadi bercandaan gue, gelap ntar nggak jadi. Oke, thank you banget buat Bang RVP Lau. Ini udah Vino. Oh, udah Vino. Cie 23. Kawira Chelsea Indo kalau udah apa-apa. Jadi ntar kalau misalnya ini kalau Studball digugat kita udah itu. Jadi sebenarnya ini Sawerianya nggak usah, besok-besok lebih ke konsultasi hukum gratis aja, Bang. Iya, terutama di kolom komentar kalau ada yang menggugat Betul, kita. ya Tolong kan? Bang Vino ya, dibantu. Soalnya kan bercandaan gue rawan somasi kan ya. Thank you banget Bang Vino udah ngasih kita Saweria, katanya kopi 2024 demi Chelsea yang adil dan makmur. Alhamdulillah. Oh, ini udah berbau-bau. jargonnya udah berbau-bau. Apakah beliau akan menyusul El Presidente? Oke, udah gitu teman-teman, gue juga mau ngingetin bahwasanya Chelsea Indonesia Supporters Club tahun ini bakal ngadain Gatnas. Ya sebenarnya tiap tahun sih sebenarnya, cuma kemarin ada Covid, jadi kita baru tahun ini. Itu akan diadakan di Salatiga tanggal 2, 3 dan 4 Juni. Udah dekat. Jadi daftar sekarang, bisa langsung cek Instagramnya CSC Salatiga atau Chelsea Indo. Bisa langsung di situ, ada Google Formnya, bayar di situ. Pokoknya kita seru-seruan di sana, bakal ada Bang Bex datang. Insyaallah. Ada lah. Ya yang penting Pokoknya, ada pengundian juga. ada pengundian untuk berangkat ke London. Jadi yang udah member ya kan, daftar biar membernya tuh kepake buat masuk ke undian, berangkat ke London. Iya. Buat maki-maki Tot Bully. Ih. Mantap. Tungguin tuh di parkiran. Ntar Asli. janjian sama Fatur sana. Bener sama Patur. Dia tahu parkiran itu bully di mana. Iya, udah hafal deh. Udah hafal. Oke Bang Bex.
Kita masuk ke pembahasan yang dari tadi kita tunda-tunda pakai bercanda. Kita bahas Arsenal kalah sama Brighton. Wih, gila. Bercanda lagi. Bercanda lagi. Itu. Bercanda lagi. Brighton menang 3-0. Brighton. Gila itu De Zerbi ya pas Brighton unggul 1-0 di babak kedua. Dia tarik Billy Gilmore. Iya. Lo tau gak Billy Gilmore kan posisinya DM nih DM, di Brighton ya, DM. sama Pascal Gross. Dia double pivot. Dia masukin Danny Welbeck coy. Ngeri gak lo? Menang 2-0 nyerang. Jadi itu strateginya De Zerbi untuk menahan si Kiwior itu biar nggak naik. Jadi mau nggak mau Kiwior fokus sama Welbeck. Kita kok jadi dan akhirnya nambah. Iya benar dan akhirnya nggak jadi juara. Belum tentu belum. Chelsea kalah WO ntar lawan City nggak apa-apa. Yang gue malesin tuh gini, ketika Arsenal menang, ya kan di Twitter ya terutama itu rame di timeline itu. Thanks Chelsea for Jorginho gitu kan. Wah, terus statistiknya Jorginho yang successful passing, ya kan, tackle-nya, possession won. Wah, itu keluar semua tuh seolah membuli Chelsea dengan harganya yang cuma 12 juta pound jadi trofi. Wah, jadi trofi. Padahal di saat Jorginho masuk di akhir transfer window, itu Arsenal posisinya leading 5 poin dari City. Betul. Sekarang dan masih nyimpen satu pertandingan. Oh iya masih ada tabungan satu pertandingan. Setelah Jorginho masuk, betul. Kondisinya berbalik. Jadi sekarang City unggul 4 poin. Nyimpen satu pertandingan ya kan, walaupun secara matematis Arsenal tetap masih berpeluang, masih bisa dengan catatan Chelsea menang lawan City. Ya atau seri lah kan. Kalau Chelsea karena kan City harus menang kan. Iya harus menang. Iya. Jadi 12 juta nggak jadi trofi Kana Slim loh. Iya, tapi paling nggak kalau memang Arsenal gagal ya. Arsenal di musim terbaiknya ya tropiless. Ya sama kayak kita di musim terburuknya kita sepanjang 20 tahun terakhir. Benar. Jadi Arsenal lagi bagus tuh standarnya sama lah sama Chelsea pas lagi jelek. Maksud lo itu kan? Anjir. Banyak. Ini kita bahas apa sih? Tapi De Zerbi wah gokil. Levi Colwill wah keren. Gua nonton Brighton tuh sengaja. Gua tahu Levi Colwill starter, gua pantengin dari awal. Channel ini berubah nama jadi Studio Brighton. Keren Levi Colwill tadi malam nggak pernah di dribble pas, dia matiin Odegaard, dia matiin Saka, dia matiin Gabriel Jesus, dan dia matiin harapan fans Arsenal. Oke, masuk ke Chelsea yang lagi-lagi gagal menang. Tapi gagal menangnya kali ini agak apa ya? Yang kita lihat biasanya kan Chelsea kejebolan 1 hilang tuh. Kemarin masih sempat comeback dulu. Oh iya, jadi gini, jadi dalam 15 match terakhir di musim ini ya, ketika Chelsea dalam posisi ketinggalan di halftime, itu hampir dipastikan kita kalah. 12 diantaranya itu kita kalah. Kita entah gagal menyamakan kedudukan, pokoknya gagal bangkit aja. Betul. Makin hancur yang ada. Nah, 3 sisanya seri. Nah, kemarin itu di halftime, babak pertama kita ketinggalan 1-0 lewat golnya Taiwo Awoniyi. Ini tandemnya Osimhen di timnas Nigeria nih, kan? Lewat main Korea katanya. Crossingnya Renan Lodi yang gagal dipotong oleh Edward Mendy yang nanggung lah ya. Jadi Edward Mendy ini mau rushing out tapi ragu, akhirnya dalam posisi kentang. Taiwo ini diapit oleh Badia Sile dan Thiago Silva cukup rapat padahal cuman memang luckily bola ini benar-benar pas arahnya ke dia, kepalanya dan akhirnya Mendy gagal menyelamatkan ya. Di babak kedua kita bangkit. Betul. Lewat Raheem Sterling dulu Raheem Sterling yang diasis oleh Chalobah dulu ya. Chalobah. Ini gol keduanya tai sih. Nah, yang kedua ada satu pemain nomor 12, dia dribbling dari tengah. Keren itu anjir. Dia dribbling, final pass di final third, dia kirim ke Sterling di kiri. Sterling tarik dulu sekali. Ya, sedikit gocek ke kanan tipis-tipis, tendang dan slot. Dan siapa itu namanya? Pemain titipan kesayangan kita semua. Pemain titipan Pemkot London. Ruben Loftus-Cheek. Lord
Oke, menggantikan Kovacic yang memang cedera dan memang main jelek di halftime. Panjang 45 menit babak pertama. Memang digampar gue sama dia. Iya makanya. Tapi ya Pro tetap jogging sih. Ya tetap jogging. Tapi asis. Kali ini keren sih, keren. Ada perkembangan lah, Milan makin suka lah harusnya ya. Iya. Mudah-mudahan dengan asis ini Milan makin semangat menggebu-gebu buat segera memboyong Loftus-Cheek di akhir musim. Betul. Iya kan? Anjir dia asisnya tetap kita usir loh. Dia lagi emosional aja. Iya. Iya biar makin tertarik. Tapi sayangnya ya keunggulan 2-1 ini nggak bertahan lama lewat sebuah long throw ya yang dimaksimalkan. Jadi ini ya si Nottingham Forest ini mirip sama timnas Indonesia. Iya, kayaknya nonton dulu kan, emang timnas dulu kan mainnya kan. Iya, timnas kan sore. 2 gol asis Pratama Arhan tuh kan ya, yang pertama asis langsung. Betul. Ya pokoknya rusuh lah kan. Ada scrimmage dikit juga. Mirip timnas Indonesia, long throw-nya lebih berbahaya ketimbang corner. Betul. Iya kan? Dan lagi-lagi Taiwo Awoniyi berhasil menjebol gawangnya Mendy ya. Ya ini yang gue suka dari Forest ya. Mereka main pragmatis sama kayak timnas Indonesia. Iya. Apapun peluang yang bisa dimaksimalkan, mau long throw hajar. Nah Chelsea itu gue udah berapa kali bahas kehilangan pragmatisme itu. Bahkan kita dapat free kick aja di menit-menit akhir masih aja umpan pendek. Ketimbang alih-alih kirim back semua di saat kita butuh gol kan. Ya akhirnya pertandingan berakhir dengan 2-2. Ya pergantian masuknya Ziyech, masuknya kayak Havertz ya kan, yang super letoy kemarin ya kan. Ziyech juga ya sosok lah ya, nggak baik. Untuk Ziyech nih gue bilang terlalu ketebak sekarang permainannya. Ziyech itu mau maju nusuk tetap aja dia balik ke kaki kiri. Back tuh udah tahu. Ya, bakal matah dulu sekali itu. Dan dia akan tetap passing dengan kaki kiri. Benar. Beda sama Riyad Mahrez. Kenapa? Walaupun sama-sama orang Afrika Utara, sama-sama Muslim, sama-sama wing kanan, tapi gua ngeliat Riyad Mahrez jauh lebih komplit ketimbang Hakim Ziyech. Ya. Betul. Ya masuknya Hakim Ziyech juga. Ya gue sebenarnya berharap entah Eder Mudryk atau Datro Fofana yang dimainin dan yang tumben ada di line up. Walaupun cadangan ya. Sayangnya nggak mendapatkan kesempatan bermain. Ya akhirnya ini menjadi kegagalan kemenangan yang ke-6 secara berturut-turut di kandang di Stamford Bridge musim ini. Ya 2 laga lewat Graham Potter. Lawan Everton kita 2-2, kemudian lawan Aston Villa kalah 0-2. Kemudian di saat dipecat diganti Bruno Saltor. 0-0 lawan Liverpool. Selanjutnya Lampard masuk, kita kalah 1-2 lawan Brighton, kalah 0-2 lawan Brentford, dan yang terakhir 2-2 dengan Forest. Padahal Stamford Bridge dalam keadaan sold out. Mungkin setelah kemenangan kemarin 3-1 semangat lagi nih publik Stamford Bridge buat nonton ya kan. Sayangnya kemenangan lagi-lagi gagal terjadi dan apa boleh buat, ini pengulangan sejarah 28 tahun yang lalu di mana 6 laga secara berturut-turut di Stamford Bridge kita gagal meraih kemenangan. Ya memang gue sih nggak berharap menang ya, jujur dari beberapa konten yang lalu gue udah berharap di sisa musim ini sebenarnya pengen lihat pemain-pemain yang nggak jarang main dapat ya syukur lah Mendy dapat kesempatan walaupun dia gagal audisi menurut gue ya. Dia layak mendapatkan kesempatan setelah cedera panjang yang terjadi. Betul. Ya kita kan penasaran juga pengen tahu Mendy ini seperti apa, kalau nggak dicoba-coba kan kita nggak tahu, dan ternyata ya dia gagal audisi. Ya menurut gue Mendy kalau mau cabut ya monggo lah, dengan senang hati gitu kan. Kalau memang nggak mau perpanjang kontrak, nggak minta gajinya juga berlebihan, silahkan cabut. Udah dicoba ternyata gagal audisi. Ya positifnya kemarin Lewis Hall main ya, walaupun memang dia main karena kondisinya Cucurella dan Ben Chilwell yang cedera. Ya Madueke ya tidak sebaik di laga sebelumnya lawan Bournemouth. Gue ngelihatnya nggak terlalu istimewa kemarin, cuman passingnya aja ke Chalobah yang
berhasil diteruskan ke Raheem Sterling yang jadi gol, itu aja sih positifnya. Sisanya ya Kovacic drop banget. Seandainya emang Tuchel di Munchen mau dia atau City, kabarnya MU juga berminat ya monggo. Gua ngeliat di babak pertama tuh Kovacic udah parah banget sih. Udah lemes ya kan. Jadi sisanya ya Badia Sile ya so-so kemarin, Thiago Silva, Enzo ya sedikit nggak terlalu banyak berkontribusi juga, khususnya di penyerangan karena sibuk bertahan ya. Sayangnya nggak ada Kante juga cedera. Jadi ya ini hasil yang harus kita terima. Sisa 3 laga lagi, lawan City, lawan MU dan lawan Newcastle. Ini papan-papan atas semua nih lawannya, berat nih. Iya, ini kemarin juga dirilis itu kan ada banner baru di Stamford Bridge, banner crowd surfing ya, yang bisa jalan tuh di antara penonton. Thiago Silva. Istilahnya itu namanya banner crowd surfing. Set jalan gitu dia. Sayangnya Thiago Silva main tapi kebobolan 2 gol dan Chelsea-nya gagal menang. Mantep. Misi gimana? Ya, cuma emang ya balik lagi sih kayak tadi gue bilang di opening Bang, yang ternyata walaupun bener-bener kata kita yang dipakai itu yang pemain-pemain yang jarang main ya kan, ya salah satunya sih baru Mendy lah kasarnya ya di situ. Ya belum, ternyata nggak bisa juga gitu loh. Mendy malah terlihat seperti terkepa-kepa. Itu kan kesalahan Kepa kan. Iya, sebenarnya kekhawatiran kita sama Kepa kan sebenarnya bola-bola crossing nanggung, yang bola-bola atas dia gagal nangkep. Nah, ini mirip-mirip kesalahan yang dibuat Kepa dalam beberapa musim yang lalu yang gagal motong bola crossing ya kan. Ya, ini terjadi sama Mendy yang ragu-ragu. Gua nggak tahu ya, mungkin faktor jet lag juga, udah lama nggak main. Ya kalau mau dicoba sekali lagi pun gue rasa nggak ada masalah. Lawan City loh. 3 laga yang tersisa ya lawan City ya nggak apa-apa lah. Oh iya juga. Hutchinson main, Chukwuemeka main. Nggak perlu pakai kiper kalau bisa sih sebenarnya. ya gue sih berharap, gue masih penasaran pengen lihat ini sih ya, Fofana sama Mudryk harusnya di starting terus harusnya ya, karena biar dia di musim depan lebih settle. Karena karena kemungkinan di musim depan kan dia bener-bener full di dia kan kasarnya gitu. Ada yang menarik juga, ada follower gue di Twitter yang mention, Bang, ini Lampard ini kayaknya ngutamain pemain Inggris sama pemain-pemain yang dia rekrut di zaman dia ngelatih yang sebelum diganti Tuchel. Di antaranya kan ada Hakim Ziyech, Kai Havertz itu kan di eranya Lampard. Makanya kemarin Ziyech main, Havertz main, ya mungkin masuk akal aja sih. Ya make sense sih menurut gua. Ya tinggal kita tunggulah kedatangan sosok Mauricio Pochettino yang kabarnya menurut yang kabarnya katanya udah official tapi belum ada club statement katanya. Iya, jadi kalau menurut fatwanya Fabrizio Romano ya kan, personal terms udah agreed, semuanya udah agreed. Nah, kabar terakhir minggu ini dia akan ke London untuk sign kontrak. Dan kabarnya kontraknya mungkin Todd Boehly belajar ya dari kesalahan Graham Potter. Dia kontrak 5 tahun. Untuk Pochettino kontraknya kembali lagi ke skema standar 3 tahun sampai 2026. Oh 3 tahun, bukan 2 tahun ya berarti? 3 tahun. Jadi kabarnya minggu ini dia akan terbang dari Barcelona ke London. Tinggal kita tunggu official statement. Begitu official statement dirilis, kita juga ngerilis. Kita rilis juga video kupas tuntas tentang Pochettino, staffnya, gaya bermainnya, kelebihannya, dan lain-lain. Kita akan coba kupas paling gitu. Ya asal jangan malam ini aja klub statementnya. Ya nggak apa-apa kalau konten yang ini nggak naik. Oh ini naik dulu tetap. Kita doublein aja. Iya. Nah, soalnya kan kita jadi buka-bukanya syutingnya di sini. Nggak, yang menarik kemarin gini. Gua kan follow. Bukan gue sih, Instagram Studball itu kan follow Josil. Josil ini kan
co-director untuk rekrutmen. Iya. Nah, dia follow sekitar 1000-an. Mayoritas yang di follow Josil ini pemain bola. Oke. Main Chelsea semua pasti dia follow. Nah, ada beberapa nama yang di track sama dia itu diantaranya untuk posisi gelandang bertahan. Nah, sekarang kan yang lagi rame kan siapa sih yang cocok buat posisi DM, karena kita sekarang ya dengan Kante yang lebih banyak di depan, kontraknya mau habis, Kovacic juga mau cabut, ya Enzo juga bukan original defensive midfielder gitu kan. Jadi posisi DM ini kan krusial nih buat ke depan. Nah, itu ada 4 nama yang gue catat yang menarik. Ada 5 sih sebenarnya. Jadi yang di-follow oleh Josil ya. Ada Manuel Ugarte dari Sporting. Kemudian ada Declan Rice. Ya. Kemudian ada Romeo Lavia. Ya. Ada Moises Caicedo. Kemudian ada Kepren Thuram juga ada dari Liga Prancis ya. Lupa Nice kalau nggak salah. Klubnya itu juga gelandang bertahan yang kabarnya juga bagus gitu. Nah, dari 4 nama ini ya gue sempat kemarin mention gue lebih suka Ugarte sih. Ugarte ini ya kompetitornya akan berat karena Liverpool kabarnya juga mau ya, sangat-sangat mau ya. Ditambah ya Liverpool kemungkinan besar akan bermain di Eropa musim depan, tentunya akan berat bersaing dengan Liverpool. Lebih seksi lah ya kasarnya gitu ini. Cuman yang menarik Ugarte ini dia punya release clause 52 juta pound. Ya. Secara harga dia akan lebih murah dari Caicedo yang 90-an up, Declan Rice yang 100 up, 120 atau 140, ya, 120 kalau nggak salah. Ya, kemudian Romeo Lavia ya kemungkinan dengan Southampton degradasi kita akan ada harga diskon. Yap. Kemungkinan di sekitar 40 juta pound. Tapi Ugarte ini menurut gua udah jadi. Jadi kalau dia ini kelebihannya adalah dia cepat, dia kemampuan ball recovery, ball winning, dia secara fisikal, strength dan balance-nya juga bagus. Dapat lah ya. Secara statistik di 5 liga teratas Eropa, dia salah satu gelandang bertahan terbaik dengan tackle per game, possession won per game, terus banyak lah. Kemampuannya dia dengan bola juga baik gitu. Ya, ini yang lagi gelandang bertahan yang lagi benar-benar menarik perhatian dunia belakangan, dan dia posisinya mirip dengan Florentino Luis di Benfica, tandemnya Enzo di Benfica. Nah, jadi seandainya ini didatangkan menurut gua ini positif. Adaptasinya agak lebih cepat mungkin lah ya. Walaupun gue cenderung ini sih Chelsea ini setidaknya butuh 2 DM sih untuk musim depan, karena mungkin sama Lavianya juga dibuat sekalian kenapa nggak dengan Lavia di bawah 100 juta kita dapat 2 orang ketimbang beli Declan Rice. Bener, 100 juta cuman 1, itu pun dengan kompetisi yang ketat dari Arsenal dan lain-lain klub lain yang minat. Dan ada keskeptisan dari fans juga kan. Kalau fans enggak, maksud gue bukan fans yang di Inggris ya, fans yang di worldwide nih. Pemain Inggris. Oh, pemain Inggris. Iya. Ini kan faktor kemarin Potter Lampard yang seolah-olah mengistimewakan Akamsi ya. Ya mudah-mudahan di era Pochettino. Cuman gini. Betul. Sebelum kita bahas Pochettino, ini kan sempat kemarin beredar nama-nama yang diincar oleh Pochettino. Di antaranya ada Emiliano Martinez. Kemudian Lautaro Martinez. Oh iya, Lautaro juga sempat ya. Kemudian ada Alexis McAllister dan Declan Rice. Nah, ini ada kecenderungan juga Pochettino akan mengistimewakan Argentina. Oh iya. Argentina ya. Cuma kalau Argentinanya bagus sih ya. Iya. Cuman gini, menurut gua McAllister gua nggak tahu ya. McAllister selain akan pasti mahal karena peminatnya juga banyak. Ya, akan ada bidding war nanti dengan MU, dengan Liverpool juga tertarik, Arsenal juga tertarik, mungkin City nggak tahu ya. Terus akan ada bidding war di situ. Lautaro Martinez ya mungkin lebih realistis, entah tukar guling dengan Lukaku mungkin kan. Oke. Untuk Emiliano Martinez. Ya menurut gue so-so ya. Gua nggak tahu ya. Gua walaupun dia juara di World Cup kemarin di Qatar ya. Gua secara karakter gua nggak begitu suka dengan Emiliano Martinez ya. Mungkin faktor dia yang provokatif gitu ya. Cuman menurut gua entahlah ya. Menurut gua bukan kiper yang gua suka aja kalau Emiliano Martinez. Ya.
Tapi kita tunggu, itu baru rumor. Pochettino-nya akan datang minggu ini di London. Mudah-mudahan segera ada official statement dari klub ya. Ya, begitu ada kita rilis juga konten tentang Pochettino. Benar. Mungkin segitu aja dulu Ya, untuk segitu edisi dulu. yang ini. Ya, sisa 3 laga. Weekend nanti kita ketemu City, selanjutnya ada MU, ada Betul. Newcastle. Nggak usah berharap banyak, ya kan? Berharap, lo lawan City berharapnya gimana? Masih pengen menang. Cuma kalau bisa ntar Arsenal juga kalah. Oh, cakep. Sampai akhir musim gitu terus. Iya. Gue dukung, gue setuju. Iyalah, ya kan, make Iya. sense buat. Tapi kalau Iya. WO pun nggak apa-apa lah ya sebenarnya. Sebenarnya sih kalau WO pun nggak apa-apa gitu. Iya. Apapun yang terjadi, yang penting kan Arsenal nggak juara. Kalau gua kan tetap gitu. Iya, tapi kita kasih selamat dulu buat timnas. Abis ini gue disomasi sama nama Iya. fans Arsenal kayaknya. Mumpung ada Bang Hardiman di Iya. belakang sana. Kita kasih selamat dulu buat timnas Timnas. Indonesia yang masuk ke final walaupun biasa. 10 orang, anak-anak muda. Ya kan? Mantap Pratama Arhan. Gua SEA Games kali ini walaupun kita nggak juara umum, gue suka karena kita dapat emas voli putra, Iya. emas basket putri. Putra Belum ya, masih nunggu Mobile ya. Legend Putri. PUBG Putra. PUBG Putra. Wih, gue tadi malam nonton PUBG. Wih, sampai malam gue nonton PUBG. Ya pokoknya yang bergengsi kita dapat. Dan target 60 ya, 60 emas ya Bang Diman. Udah lewat. Wah. Target 60 emas sudah lewat, mantap. Walaupun banyak Mantap, dicurangi. full senyum, kontingen Indonesia full senyum. Banyak dicurangi, kamar tim bulu tangkis putri bocor, kursi ruang ganti pemain, kursi kondangan. Ya. Kalau pakai itu negara itu Bang, buat bikin ponnya belum cocok sebenarnya. Iya. Iya, Tapi memang SEA Games ini nggak jelas Nggak sih. jelas ya. Suka-suka aja tuan rumah aja Iya, bikin emang cabang. kasarnya ya udah biar ada nih di ASEAN ada acara lah gitu. Biar ada event aja. Padahal itu kalau lihat penyelenggaraan sama kelas meeting sekolah gue juga masuk kelas meeting. Kalau sekolah di mana aja? Dulu di Al-Azhar kan. Oh, soalnya. iya. Hah? Dulu di Al-Azhar waktu SD. Oh, SD. Ya mungkin gitu dulu. Iya, gitu dulu karena Sambil kita tunggu betul. kepastian resmi Mauricio Pochettino. Betul. Ya. Dan gue juga mau ngingetin teman-teman, tadi kita tahun ini Chelsea Indonesia Supporters Club ada gathering nasional. Pendaftarannya masih dibuka. Eventnya tanggal 2, 3, 4 Juni 2023. Buat teman-teman yang udah daftar member yang mau memperkuat chance untuk berangkat ke London karena itu akan diundi di sana, ayo daftar di Salatiga acaranya. Bisa langsung ke CC Salatiga. So, gue pamit. Gue juga pamit, ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ketika Arsenal udah nggak jadi juara.